Oke, jadi hari ini kita tinggal bahas dua pokok bahasan. Yang pertama itu tentang teorema Bolzano-Weierstrass dan yang kedua itu tentang himpunan terbuka dan tertutup. Nah, ini untuk yang pertama teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, sebelum kita masuk ke isi dari teorema Bolzano-Weierstrass ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang yang namanya titik cluster. Oke, titik cluster. Nah, diberikan subset tak kosong S subset R titik X anggota R itu disebut titik cluster atau cluster point jika setiap persekitaran, ingat lagi definisi persekitaran minggu lalu yang kita bahas, jika setiap persekitaran yang bentuknya seperti ini V epsilon X, ini berarti maksudnya pusatnya di X, jari-jarinya epsilon. Nah, jadi kalau yang minggu lalu berarti pusatnya itu di X, di X terus jari-jarinya itu yang epsilon. Nah, di sini. Jadi ini yang bagian kiri itu bagian yang ini X kurang epsilon, lalu bagian yang kanan itu X tambah epsilon. Jadi jari-jarinya itu sebesar epsilon di sini. Nah, gitu. Nah, itu jadi disebut X itu disebut titik cluster jika setiap persekitaran yang pusatnya X dan jari-jarinya epsilon memuat paling sedikit satu titik anggota S yang tidak sama dengan X. Nah, jadi X itu dikatakan titik cluster himpunan S jika kita bikin persekitaran yang jari-jarinya itu X, jari-jarinya itu epsilon dan pusatnya itu X, itu dia memuat paling sedikit ada satu anggota S selain dirinya sendiri. Nah, jadi kalau dia memuat ketika kita buat persekitaran lalu ada anggota S yang lain selain dia, satu saja minimal, maka X itu merupakan titik cluster. Atau biasa disebut juga dengan yang namanya titik akumulasi atau juga namanya titik limit. Nah, dengan kata lain, X titik cluster S jika untuk setiap epsilon positif berlaku yang ini. Persekitarannya diiriskan dengan S, lalu X-nya kita buang, itu dia tidak kosong. Nah, paling tidak ada satu anggota. Nah, jadi persekitarannya diiris dengan himpunan awalnya itu, himpunan S, terus X-nya itu kita buang, maka dia itu tidak kosong. Ada anggota yang lain, ada anggota lain yang selain X yang ada di irisannya itu. Atau bisa juga kita, nah seperti ini. Jadi dari persekitarannya kita buang dulu X-nya, baru diiriskan dengan S. Terserah, mau diiriskan dulu dengan S, baru X-nya kita buang, atau mau X-nya kita buang dulu, baru diiriskan dengan S. Pokoknya keduanya itu sama-sama tidak kosong. Jadi irisannya misalkan seperti ini, S-nya tuh sebesar ini, lalu persekitarannya itu cuma sebesar ini saja. Nah, ketika diiriskan, ternyata lalu diiriskan lalu misalkan yang X ini. Nah, ini yang di tengah ini X. X ini kita buang, kalau misalkan masih ada anggota, berarti X ini merupakan titik cluster. Nah, kalau irisannya kan berarti yang ambil cuma ini saja kan, yang sama saja. Nah, yang di dalam sini. Lalu X-nya kita buang, kalau misalkan dia tidak kosong, maka X-nya itu merupakan titik cluster, atau titik limit, atau titik akumulasi. Nah, ekuivalen juga dengan mengatakan bahwa X itu merupakan titik cluster jika untuk setiap N anggota bilangan asli terdapat Sn anggota S, sedemikian sehingga mutlak dari Sn dan kurang X ini itu kecil dari 1/n dan besar dari 0. Nah, itu ekuivalen dengan mengatakan seperti itu juga. Nah, contoh-contohnya di sini. Misalkan ini contoh yang pertama. Diberikan
S itu sama dengan 0,2. Sabar ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan diberikan himpunan S itu isinya ini. Interval terbuka dari 0 sampai 2. Nah, apakah 0 itu merupakan titik klaster? Nah, kita sesuai definisinya, kita ambil epsilon positif, lalu kita bentuk persekitarannya. Jadi, karena ditanya 0, berarti pusatnya di 0, jari-jarinya epsilon. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 0 kurang epsilon, sampai 0 tambah epsilon. Jadinya interval atau persekitarannya berbentuk min epsilon, koma epsilon. Nah, menggunakan teorema densitas, maka 0 merupakan titik klaster S dan 0 bukan anggota S. Nah, masih ingat teorema densitas yang pernah kita pelajari? Masih ingat tidak? Atau saya tunjukkan lagi teorema densitasnya. Temuan keberapa itu? Nah, ini. Oke, teorema densitasnya bilang seperti ini. Jika X, Y anggota real dengan X kecil Y, maka ada bilangan rasional Q anggota Q, sedemikian hingga Q itu berada di antara X dan Y. Jadi kalau ada dua bilangan real, maka pasti ada bilangan rasional Q yang berada di antara X dan Y. Nah, sekarang di contoh kita ini, kita punya bilangan realnya itu adalah epsilon, min epsilon, dan epsilon. Nah, sehingga di antara ini bernilai real. Ini masih misalkan kita masukkan epsilonnya 0, misalkan 0,1/2 misalkan. Jadi intervalnya berbentuk min 0,5 sampai plus 0,5. Nah, di antara kedua nilai ini itu kita dapat temukan satu nilai bilangan rasional. Ingat lagi, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dibentuk ke dalam bentuk upper B. Nah, 0 ini merupakan bilangan rasional. Kita dapat bentuk ke dalam upper B. Pokoknya mau 0/1, 0/2, 0/3, dan segala macam. Jadi 0 ini merupakan bilangan rasional. Sehingga di sini dengan menggunakan teorema densitas, 0 itu merupakan titik klaster. Kenapa? Karena ketika
ketika irisannya ini, yaitu ini. Nah, jadi kita iris sesuai dengan yang di teorema di atas, kita iris min epsilon, koma epsilon, ini persekitarannya, kita iris, misalkan irisnya saya pakai simbol N saja, iris dengan himpunan S-nya. Nah, ini kan berarti dapat epsilonnya itu kita iris, S-nya anggotanya 0,2. Nah, irisan dari min epsilon dan epsilon lalu diiris dengan 0,2. Nah, misalkan kita ambil epsilonnya itu 1/2 atau 0,5. Nah, kita perolehkan di sini. Nah, jadi ini jadinya min 0,5. Ini pakai titik saja biar jangan bingung dengan koma. Lalu 0,5. Nah, dan 0,2. Nah, bisa dibayangkan kira-kira irisannya itu isinya apa? Irisannya kira-kira. Ada yang bisa jawab irisannya isinya berapa? Min 0,5 sampai 0,5 diiris dengan 0,2. Kira-kira irisannya apa? Ada yang bisa? Coba satu orang. Esther mungkin. Kira-kira interval min 0,05 lalu diiris dengan interval 0,2, irisannya isinya apa kira-kira? Intervalnya kira-kira apa isi kira-kira? Ayo coba. Atau Cecilia Atini. Ini gampang nih. Coba. Ini 0,2. Misalkan ini 0, di sininya 2. Nah, ini yang 0,2. Ini himpunan S. Lalu diiris dengan, kita misalkan ambil epsilonnya setengah, berarti 0,5, berarti ini di sini. Nah, ini yang V-nya. V, ini yang V. V epsilon dari 0. V epsilon 0 ya gini. Ini V epsilon 0. Nah, S-nya yang di sini. Nah, berarti irisannya isinya apa coba? Irisannya yang mana kira-kira? Ini tidak bisa ganti warna ininya, jadi oke, coba bagaimana? Ada yang bisa? Kira irisannya isinya apa? Ini S yang dari 0 sampai 2. Lalu persekitarannya dari min 0,5, ini di sini, yang di sini tuh min 0,5. Lalu yang di sini itu 0,5 di sini. Nah, 0,5. Itu jelas tidak nih? Oke. Ada yang tahu irisannya apa? 0,1. 0,5. 0,5 saja. 0,1 sampai 0,5, Pak. 0,1 sampai 0,5. Kenapa 0 tidak masuk? Karena di sini Coba. kurungnya biasa, jadi tidak 0 tidak masuk. Kalau soalnya kurungnya kurung siku, berarti 0 termasuk, Pak. Oke. Jadi oke, betul. Ini kita bisa isi di sini. Ini itu merupakan 0,1. Lalu di sini sampai 0,5. Sebenarnya di sini 0,5 juga tidak masuk di sini. 0,5 juga tidak masuk kalau kurung biasanya seperti ini. Hanya kita bisa menulis intervalnya itu bisa seperti ini. Nah, walaupun nanti isinya itu nanti di antara
Kan kalau kita tulis seperti biasa begini juga artinya 0 tidak masuk, 0,5 juga tidak masuk kan. Nah, kalau kita bikin intervalnya seperti ini. Jadi ini artinya nanti isinya dari 0,1 sampai 0,4 misalnya. Tapi bisa tetap kita tulis seperti ini. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Jadi di sini benar, dan ini irisannya itu interval dari 0 sampai 0,5. Ini interval terbuka, jadi 0-nya tidak masuk, 0,5-nya juga tidak masuk. Nah, di sini dibilangnya, ini pakai definisi yang di sini atau yang di atasnya. Setelah diiriskan, kita buang 0-nya. 0-nya kita buang. Jadi baru sekarang definisikan min epsilon, V-nya kita iris dengan himpunan S, lalu kita buang X-nya. Jadi di sini kita buang himpunan ini, singleton 0-nya. Singleton 0-nya kita buang. Nah, di sini kita kurangkan 0-nya. Nah, kita kurangkan 0-nya berarti dia jadi sama dengan 0,1 sampai 0,5. Nah, 0,1 sampai 0,5. Apakah 0,1 0,5 ini anggota S? Anggota S bukan, 0,1 sampai 0,5. Anggota S, Pak. Anggota S kan? Karena S itu dari 0, nah, dari 0 sampai 2. Berarti interval 01 sampai 05 ini juga anggota S. Saya pakai ini, in S. Nah, berarti irisannya, terus X-nya kita buang, ternyata tidak kosong. Ada isinya, yaitu dari interval 0,1 sampai 0,5. Dan 0,1 sampai 0,5 itu juga ada di dalam S. Sehingga benar bahwa 0 itu merupakan titik cluster. Nah, jadi sini 0 merupakan titik cluster S. Padahal di sini 0 itu bukan anggota S. Karena kan di sini interval terbuka, jadi 0-nya itu tidak masuk. 0-nya tidak masuk, 2-nya juga tidak masuk. Jadi yang kalian dapatkan dari contoh ini adalah titik cluster itu tidak harus anggota. Jadi dikasih sebuah himpunan, titik cluster dari sebuah himpunan itu bisa saja dia anggota himpunan itu, bisa juga dia itu bukan anggota himpunan itu. Nah, jadi titik cluster itu tidak harus merupakan anggota himpunan tersebut. Nah, contohnya di sini. 0 bukan anggota himpunan S, tapi 0 itu merupakan titik cluster dari S. Nah, kenapa? Yaitu berdasarkan definisi, pakai definisi yang ini saja. Jika untuk setiap epsilon positif, kita buat irisannya, yaitu V epsilon X, kita iriskan dengan himpunannya, lalu X-nya itu kita buang, maka hasil irisan itu tuh masih ada isinya begitu. Jadi isinya itu tidak hanya X. Kalau isinya hanya X, terus X-nya kita buang, kan jadinya himpunan kosong kan? Nah, kalau misalkannya dia himpunan kosong, maka dia itu bukan titik cluster. Tapi kalau misalkan ketika dibuang, ternyata irisannya masih ada isinya, dan isinya itu merupakan anggota himpunan S, maka si X itu merupakan titik cluster. Nah, ini contoh yang ke nomor 1. Jadi misalkan kita ambil epsilonnya 0,5, kita bentuk persekitarannya, jadi min 0,5 sampai 0,5, kita iriskan dengan himpunan S-nya yaitu 0,2, ternyata hasilnya itu adalah interval 0 sampai 0,5. Lalu 0-nya itu kita buang. Karena tadi ditanyakan 0 kan. 0-nya kita buang, ternyata intervalnya itu masih ada begitu. Dari 0,1 sampai 0,5. Nah, irisannya masih ada. Dan ternyata 0,1 sampai 0,5 itu dia juga berada di S. Karena S itu kan 0 sampai 2. Sehingga benar bahwa 0 itu merupakan titik cluster. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Oke. Berikutnya, wah, sabar ya.
sebentar. Oke, berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini. Misalkan himpunannya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. A isinya itu interval tertutup 1 sampai 2, lalu digabung dengan singleton 4. Singleton 4. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, berarti himpunan A itu gambarnya seperti ini. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini 3, 2, 1. Nah, intervalnya itu ini 1 sampai 2 tertutup. Ini lalu dia sama yang ini. Nah, ini. Dia sama titik ini saja. Nah, jadi yang ini digabung sama satu titik di sini. Jadi itu merupakan himpunan A, jadi himpunan tertutup interval 1 2 digabung dengan singleton 4. Nah, apakah 4 titik cluster? Nah, kita cek. Cara ceknya adalah pertama kita bentuk dulu persekitarannya. Kita ambil epsilon positif dan kita bentuk persekitaran V epsilon positif, V epsilon 4. Jadi pusatnya di 4, lalu jari-jarinya epsilon. Nah, misalkan di sini. Kita bikin di sini. Jadi persekitarannya berbentuknya seperti ini. 4 kurang epsilon ditambah 4 tambah epsilon. Lalu misalkan kita ambil lagi epsilonnya itu setengah, sehingga nanti persekitarannya berbentuk seperti ini. 3,5 sampai 4,5. Ini seperti ini. Jadi di sini 3,5, yang di sini 4,5. Nah, sekarang kita iris. Kita iriskan persekitarannya dengan himpunannya di awal. Ini himpunan A yang ini. Jadi V-nya V epsilon 4 yaitu 3,5 sampai 4,5. Lalu kita iriskan dengan 1/2 1,2 sampai singleton 4. Singleton 4 di sini. Nah, kira-kira irisannya isinya apa? Ada tidak kira-kira irisannya? Jadi 3,5 di sini. Ini A-nya itu 1, 2, 4. Lalu diiriskan dengan 3,5 sampai 4,5. Nah, irisannya isinya apa kira-kira? Coba digambar. Ingat, irisan itu yang sama. Kita ambil yang sama. Kira irisannya apa? 3/2, 4/2 diiris dengan 1,2 gabung 4. Nah, jadi ini 1,2, 4, lalu diiriskan yang ini. Bisa dibayangkan tidak? Tahu sama? Saya buka ini saja. Kesusahan membayangkan. Saya buka ini. Listriknya lagi mati di sini ya. Ini sedikit lagi kalau misalkan saya hilang, berarti ya sudah. Oke.
Oke, coba misalkan. Atau ada yang sudah bisa jawab? Itu gampang sekali itu bisa. Ini misalkan salah, biar saya pakai ini saja. Nah, kita punya himpunan A tadi itu sama dengan interval tertutup dari 1 sampai 2 digabung dengan singkatan 4. Atau kalau kita gambarkan kayak tadi. 0, 1, 2, 4. Oke. Ini 4, 3, 2. Nah, isi dari A itu yang ini. Sama. Ya, warna hitam ini ya, A. Jadi dia tidak penuh sama ini, sama 1 di sini. Yes. Nah, jadi isinya itu 1 sampai 2 dan 4. Lalu V-nya tadi V epsilon 4. Itu bentuknya tadi kan 4 kurang epsilon, 4 tambah epsilon. Nah, tadi epsilonnya kita sudah pilih sama dengan setengah. Sudah epsilon setengah, maka ini disubstitusikan ke sini, jadinya kita punya V1/2 epsilonnya sama 4. Itu isinya tadi 3,5, 3/1/2 sama 4,5 atau 4/1/2. Ini intervalnya. Kalau kita gambarkan di sini, berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4. Pusatnya di 4, 3,5 berarti di sini, 4,5 berarti di sini. Nah, ini isinya. Isinya ini. Isinya yang di sini. Ini yang isi dari V tadi. Ini V, yang ini A. Nah, kita disuruh iriskan. Selanjutnya kita iriskan V1/2 4 ini. Kita iriskan dengan A. Nah, kalian bisa lihat, yang warna hitam ini kita iriskan dengan yang warna merah ini. Isinya kira-kira apa? Yang sama irisannya. Ingat, irisan itu yang sama. Kira-kira isinya apa di sini? Ayo, siapa yang bisa? Yang intervalnya itu sama. Yang isi anggotanya itu sama. Apa kira-kira? Ada yang sama tidak? 4, Pak. Iya. 4 ya. Ini 4 di sini, kita iriskan dengan yang di sini. Yang ini dia dari 3/2 sampai 4,5. Jadi ini saya otomatis yang ini bukan, yang ini bukan. Kita fokus yang di belakang sini. Yang ini
kita iriskan dengan V-nya, otomatis irisannya itu cuma ada satu anggota, yaitu 4. Sementara titik klaster itu, untuk menunjukkan bahwa titik klaster itu, tadi rumusnya V epsilon X, kita iriskan dengan misalkan di sini himpunan A, lalu X-nya itu kita buang. X-nya kita buang, maka dia tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Dia tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong, berarti dia bukan titik klaster. Nah, sekarang padahal irisan kita seperti ini. Irisan kita isinya itu cuma 4. Kalau misalkan 4-nya kita buang, isinya jadi kosong kan? Sehingga di sini V 1/2 4, ini persekitaran 4 diiris dengan A, dikurang singleton 4-nya, ternyata dia itu sama dengan himpunan kosong. Nah, karena isi awalnya itu isinya cuma 4 saja. Jadi kalau 4-nya kita buang, dia jadinya kosong. Nah, karena ketika dibuang tidak ada anggota lain selain si X itu, maka si X itu bukan titik klaster, atau si 4 ini bukan titik klaster. Nah, oke, balik lagi ke sini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi irisannya itu cuma ada 4, sehingga ketika 4-nya kita buang, ternyata dia itu jadinya himpunan kosong. Sehingga 4 itu bukan titik klaster. Padahal kalian lihat 4 itu merupakan anggota si A. 4 itu anggota A, tapi 4 bukan titik klaster. Nah, jadi yang kalian dapatkan dari contoh ini adalah sama seperti yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu ternyata titik klaster itu tidak harus merupakan anggota himpunan tersebut. Nah, di sini juga anggota himpunan itu ternyata tidak harus titik klaster juga di sini. Jadi ternyata 4 itu anggota himpunan A, tapi dia bukan titik klaster. Sementara yang di nomor 1, 0 itu bukan anggota himpunan S, tapi dia titik klaster himpunan S. Nah, jadi bisa kalian lihat bedanya contoh ini, 2 contoh ini. Jadi ada 4 yang anggota himpunan A, tapi bukan titik klaster. 0 bukan anggota himpunan S, tapi dia titik klaster himpunan S. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang terakhir, satu lagi. Misalkan himpunannya bentuknya seperti ini, 1/n, dengan n itu anggota bilangan asli. Atau bisa kita enumerasikan seperti ini, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, kita disuruh tunjukkan bahwa apakah 0 ini klaster B dengan 0 bukan anggota B. Nah, jelas bahwa di sini 0 bukan anggota B ya. Nah, karena tidak akan pernah dia sama dengan 0. Menuju 0 iya, tapi tidak akan pernah sama dengan 0. Karena tidak ada, 1 ini kan positif, lalu n ini pasti besar 0. N ini pasti besar 0 terus. Jadi karena bilangan asli itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Makin besar n, maka dia menuju 0. Jadi 1/1 juta, 1/1 miliar, itu pasti nilainya sudah 0,00000 dan seterusnya. Tapi tidak pernah yang sama dengan 0 di sini. Sehingga di sini jelas bahwa 0 itu bukan anggota dari B. Nah, 0 bukan anggota dari B. Nah, kita disuruh menggunakan sifat Archimedes di sini. Jadi diberikan epsilon positif, maka terdapat n anggota bilangan asli, sehingga di antara 0 dan epsilon ini terdapat yang namanya 1/n. Kita lihat lagi sifat Archimedes. Nah, persekitaran titik 0 bentuknya seperti ini. Jadi pusatnya di 0, jari-jarinya epsilon, kita peroleh persekitarannya yang min epsilon sampai epsilon.
Nah, jika misalkan kita pilih epsilon yang sangat kecil, maka ini 0/n di antara 0 dan epsilon. Yang artinya 1/n itu sama dengan 0. Ini. Jadi 0 itu merupakan titik klaster B dengan 0 itu bukan anggota B. Coba dilihat baik-baik. Jadi dia punya persekitaran di sini. Persekitarannya kita iriskan dengan himpunan yang ini. Iriskan dengan himpunan yang ini. Lalu nolnya itu kita buang. Pasti dia ada isinya. Karena ini kan menuju 0. Dia akan turun menuju 0 di sini. Ini 0, ini 1. Nah, himpunannya itu di antara ini semua. Ini setengah. Ini 1, ini 1/2. Nah, himpunannya itu pasti di sini. Ini di antara setengah dan 0. Di antara setengah dan 0. Ini kan dia turun 1/2, 1/3, 1/4. Dia akan menuju 0 di sini. Jadi pasti himpunannya itu berada di antara setengah dan 0 di sini. Kalau kalian mau bikin intervalnya pasti di antara setengah dan 0. Tidak pernah lebih dari setengah. Tidak pernah lebih dari setengah di sini. Lebih dari setengah cuma 1 saja di sini. Yaitu yang titik 1, lalu ini 0 dan setengah di sini. Jadi antara sini. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kalau misalkan himpunan ini kita iriskan dengan persekitaran 0 tadi. Persekitaran 0 berarti dari min sampai plus epsilon ini di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita iriskan berarti dia ada isinya itu dia dari 0 sampai sesuatu di sini. Sesuatu di sini. Sesuatu yang ini epsilonnya positif epsilon. Misalkan epsilonnya di sini kita pilih 1/3 misalkan. 1/3 berarti di sini nanti dia dari 0 sampai 1/3. Sehingga kalau 0-nya kita buang, itu dia masih ada isinya, tidak kosong. Dia masih ada isinya, dia masih ada isi dari 01, 02. Nah, jadi makanya ketika 0-nya kita buang, irisannya itu tidak kosong. Sehingga di sini diperoleh 0 itu titik klaster B, walaupun 0 itu bukan anggota B. Kira-kira bisa dipahami tidak? Atau balik lagi ke sini kalau kalian bingung. Sudah kotor ya. Oh, masih bisa. Ini 0, ini 1, ini setengah. Nah, himpunan B tadi isikan ini 1, lalu setengah, terus 1/3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Berarti dia itu kalau kalian lihat makin besar n-nya dia akan menuju 0. Jadi sebenarnya dia itu isinya tuh yang di sini. Isinya itu yang di sini ditambah satu ini, satu di sini. Nah, tambahin di sini. Isinya cuma itu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ulang intervalnya, dia sebenarnya bentuknya cuma seperti ini. Interval tertutup 0, 1, 0 setengah, sama seperti yang nomor B tadi. Digabung
dengan singleton 1. Nah, isinya cuma ini. Ini himpunan B-nya yang warna kuning ini. Jadi interval ini digabung dengan 1.1 di sini. Nah, titik 1 di sini. Lalu kita disuruh buktikan apakah 0 itu merupakan titik klaster himpunan B, tidak. Pertama kita sudah tahu bahwa 0 itu bukan anggota B, karena barisan ini tidak akan pernah sama dengan 0. Mendekati 0 iya, tapi tidak akan pernah sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau cek apakah 0 itu merupakan titik klaster atau bukan. Nah, jadi kita buat dulu persekitaran yang sama seperti contoh sebelumnya. Nah, bisa kita buat persekitaran, berarti V epsilon 0 itu sama dengan 0 kurang epsilon sampai 0 tambah epsilon. Nah, jadi sama dengan isinya itu min epsilon plus epsilon. Nah, ini interval persekitarannya ini. Nah, misalkan epsilonnya itu kita pilih sepertiga pokoknya, atau epsilonnya itu di sini. Saya gambar epsilonnya di sini. Aduh, oke. Epsilonnya itu. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini persekitarannya isinya di sini. Nah, ini persekitaran. Pusatnya 0, jari-jari epsilon. Sehingga kalau kalian lihat irisannya itu yang di sini. Ini, yang warna merah ini saya bikin. Ini irisannya. Nah, irisannya cuma ini saja. Nah, ini irisannya. Cuma sepotong ini. Antara 0, irisannya itu cuma 0 sama epsilon. Berapapun nilai epsilon, itu irisannya itu. Irisannya itu isinya 0 sampai epsilon. Nah, jadi min epsilon plus min epsilon itu diiris dengan himpunan A yang di sini, itu isinya cuma yang ini. 0, epsilon. Sehingga ketika nolnya kita buang, itu masih ada nilainya di sini. Entah 01, 02, 03, 04 sampai si epsilon ini. Kalau misalkan epsilonnya kita pilih sepertiga ya berarti nilainya dari 0,1 sampai sepertiga itu 0, berapa ya itu. Seperti itu. Jadi irisannya itu ketika nolnya kita buang, isinya masih ada, belum kosong. Sehingga terbukti bahwa 0 itu merupakan titik klaster dari himpunan A, walaupun 0 itu bukan anggota himpunan A. Oke, bagaimana? Bisa dipahami tidak? Bisa tidak? Aduh, bersuara dulu lah kali ya. Bisa, Pak. Kalau makanya saya tidak suka kalian itu. Kalau kalian tidak bisa, tidak paham, bicara, jangan tanganga. Nah, kalian ini jawab iya atau tidak saja susah sekali kan? Kalau bingung bilang bingung, kalau belum bilang belum. Sudah ya bilang sudah, jangan tanganga saja kalian. Dahu, bagaimana Dahu? Yang lain bagaimana? Paham kah? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau paham bilang paham, kalau bingung bilang bingung. Jangan tanganga saja kalian. Oke, coba kita balik lagi ya. Oke.
Oke, itu tadi titik cluster. Sehingga berikutnya kita masuk ke yang namanya teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema ini bunyinya setiap subset R yang tak berhingga atau infinite dan terbatas mempunyai paling sedikit satu titik cluster. Jadi setiap subset R itu yang tak berhingga atau infinite dan terbatas itu mempunyai paling sedikit satu titik cluster. Nah, ini buktinya. Diberikan sebarang subset S, subset R tak berhingga. Oh, kalau tak berhingga berarti ini bukan infinite tapi finite ya. Oh, tidak. Oh, benar. Dan terbatas. Karena S terbatas, maka terdapat interval I1 sama dengan AB. Dengan panjangnya itu B kurang A. Jadi intervalnya dari A sampai B, panjangnya kan tinggal B kurang A, kita tahu panjangnya berapa. Kemudian kita disuruh membagi I1 menjadi dua buah bagian, yaitu ini. Interval yang pertama dari A sampai A tambah B bagi 2, lalu interval kedua itu dibagi menjadi dari A tambah B bagi 2 sampai B. Nah, dibagi 2. Jadi ini intervalnya, ini A, ini B, lalu yang titik tengahnya ini sudah pasti A tambah B bagi 2 kan, nilai tengahnya. Nah, ini yang di tengahnya. Sehingga kita bikin intervalnya seperti itu. Misalkan ini saya misalkan dengan C, maka interval barunya dibagi menjadi AC dan CB. Nah, jadi interval AB dibagi 2 menjadi interval A plus B per 2 dan interval A plus B per 2 B. Karena S tak berhingga, maka salah satu interval tersebut memuat tak hingga banyak titik anggota S. Salah satunya itu pasti ada yang memuat tak hingga banyak titik anggota S. Sebab apabila keduanya memuat berhingga banyak anggota S, maka berarti himpunan S berhingga. Nah, jadi pasti salah satu di antara kedua buah himpunan ini pasti ada yang tak hingga. Karena kalau dua-duanya berhingga, maka S ini bukan himpunan tak berhingga, tapi jadinya himpunan berhingga. Nah, jadi di antara dua interval ini tuh harus ada yang tak berhingga. Nah, misalkan namakan bagian yang memuat tak hingga banyak titik anggota S dengan I2. Nah, panjang I2-nya yaitu B min A bagi 2 di sini. Panjang I2. Selanjutnya, I2 menjadi dua bagian seperti langkah di atas. Maka salah satu bagian memuat tak hingga banyak anggota S. Namakan bagian tersebut I3. Dengan panjangnya yang ini. Oh, ini LI3 ya. Ini LI3, ini juga LI2. Ini saya salah ketik ini. Sama dengan B min A per 2 pangkat 2. Apabila proses diteruskan, maka diperoleh barisan interval susut atau nested interval seperti ini. I1 memuat I2, I2 memuat I3, I3 memuat dan seterusnya memuat IN. Nah, menurut interval susut, itu irisannya tidak kosong. Itu menurut sifat interval susut yang baru kita pelajari minggu lalu. Atau terdapat X anggota irisan tersebut. Karena irisan tersebut tidak kosong, maka terdapat X anggota irisan tersebut. Nah, kita akan tunjukkan bahwa si X ini itu merupakan titik cluster dari X. Caranya sama seperti 3 contoh sebelumnya.
Kita ambil epsilon positif, lalu kita bentuk persekitarannya di sini. Nah, ini berdasarkan sifat Archimedes, terdapat N anggota N sedemikian sehingga B kurang A per 2N-1 itu kecil dari epsilon. Persekitarannya berbentuk seperti ini. Karena X anggota IN dengan panjangnya seperti ini, maka IN itu subset dari persekitaran ini. Sabar dulu ya. Ya, pagi. Ya. Ada tuh di Kupang. Sudah. Jadi sekarang masih di hotel. Di mana? Di Eva. Di sini kosong. Makanya itu bisa kasih 20 atau 12, 24. Jalan tadi. Oh, pakai kapal lambat. Tinggal lagi pesawat apa? Halo. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena panjangnya itu lebih kecil dari epsilon, maka IN itu pasti berada di dalam persekitaran ini. Ya, logikanya kan seperti itu. Jadi misalkan ini persekitarannya itu tadi bentuk apa tadi? Oke, ini X, lalu ke kanan sejauh epsilon, dan ke kiri juga sejauh epsilon. Jari-jarinya itu epsilon. Jadi di sini ya, yang ini epsilon sebesar epsilon, lalu yang ini juga sebesar epsilon. Di sini bilangnya panjangnya itu kecil dari epsilon. Jadi kalau X tambah epsilon, berarti yang di sini kan X tambah epsilon.
Nah, titik yang di kanan itu menjadi, aduh, agak susah kalau gambar dari PDF. Oke. Nah, ini. Jadi ini X tambah epsilon. Lalu panjangnya itu lebih kecil dari epsilon, ya otomatis pasti dia di antara ini. Dia ada di sini. Panjangnya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi ini X tambah epsilon, nilainya yang ini X tambah epsilon. Jadi, kalau misalkan panjangnya itu lebih kecil dari epsilon, otomatis dia itu berada di antara persekitaran ini. Karena IN memuat tak hingga banyak titik anggota S, maka si persekitaran ini memuat tak hingga banyak titik anggota S yang tidak sama dengan X itu sendiri. Nah, sehingga X-nya mau kita buang pun anggotanya itu pasti masih ada. Nah, apalagi ini tak hingga, berarti anggotanya itu ada banyak sekali. Sehingga X ini merupakan titik klaster S. Seperti itu. Jadi teorema Bolzano ini mau bilang bahwa untuk himpunan yang tak hingga, jadi kalau misalkan dikasih himpunan tak hingga, pasti dia punya satu titik klaster. Nah, nanti saya akan kasih soalnya yang berhubungan dengan ini. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa baca lagi pembuktian teoremanya. Ini hanya biar kalau misalkan orang bilang seperti ini, buktinya seperti apa, kalian sudah tahu buktinya seperti ini. Jadi dalam sebuah himpunan tak berhingga, itu pasti dia punya paling sedikit satu titik klaster. Paling sedikit satu. Berarti dia punya. Jadi kalau kalian dapat soal, saya suruh kerjakan mencari titik klaster, himpunan tak berhingga, lalu kalian bilang himpunan ini tidak punya titik klaster. Oh, itu salah. Paling tidak dia punya satu. Paling tidak dia punya satu, seperti itu. Oke, itu untuk teorema Bolzano-Weierstrass. Ini masuk ke pokok bahasan kita yang terakhir sebelum UTS, yaitu tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Definisinya, himpunan G subset R dikatakan terbuka dalam R jika untuk setiap X anggota G terdapat persekitaran V epsilon X, sedemikian sehingga V epsilon X ini juga ada di dalam G. Lalu himpunan F subset R dikatakan tertutup dalam R jika komplemen F-nya atau FC itu terbuka dalam R. Jadi dia dikatakan tertutup kalau komplemennya terbuka. Jadi F dikatakan tertutup kalau komplemennya itu terbuka. Komplemennya terbuka artinya kalau kita bikin persekitaran untuk semua titik, maka persekitaran itu juga ada di dalam himpunan itu. Nah, jadi misalkan di sini. Jadi kayak tadi misalkan himpunan apa ya? Misalkan himpunan 02. Himpunan 02 tadi. Yang ini. Ini kan tadi kita sudah jelas bahwa himpunan ini kan tertutup kalau dilihat dari intervalnya pakai kurung siku 02, kita sudah tahu bahwa oh ini himpunan tertutup. Tapi kalau dicek pakai sifat ini, himpunan ini dikatakan tertutup kalau komplemennya itu terbuka. Nah, komplemennya misalkan ini himpunannya itu ini kan dia subset dari R. Berarti komplemen dari interval 02 kira-kira apa? Siapa yang tahu? Komplemen dari interval 0,2. Apa komplemennya? Apa komplemennya? Yuk.
Misalkan ini, saya berikan himpunan A-nya sama dengan 0,2. Ini kan sebenarnya sudah jelas bahwa ini himpunan tertutup. Tapi kita mau coba buktikan apakah himpunan ini tertutup berdasarkan definisi yang tadi. Definisi tadi bilang, kalau A komplemennya terbuka, maka A-nya tertutup. Ini kan sudah jelas ini di subset dari ini subset dari R ya. Ini subset dari R. Nah, berarti kira-kira A komplemennya isinya apa? Ada yang tahu isinya? Desriani Yulianita Ria kah? EBR Desriani apa komplemen dari interval ini? Kita tahu Angelina Tevi komplemen dari interval ini apa? Ayo, Natalius Nahak. Kalau kalian terlalu banyak diam, saya akan sebut nama kalian satu-satu. Tidak tahu juga. Oke. Marceneon Lassa. Tidak tahu juga. Oke. Mikaela Yuldersia. Wah, masa komplemen ini saya tidak tahu semester 4. Jeliana Bria. Wah, ini tidak ada yang tahu kah? Adriana Maria Cloud. Himpunan semesternya di sini tuh R. Himpunan A-nya tuh 0,2. Berarti A komplemennya apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Himpunan terbuka 0,2, Pak. Hah? Kamu mabok ya? Saya tanya apa? Saya tanya komplemennya. Ayo, siapa yang bisa? Itu salah tadi, salah besar tadi. Tanya lain, jawab lain lagi.
Ayo ada yang bisa? Himpunan terbuka 3,4 subset R. Kenapa? Himpunan terbuka 3,4 subset R, Pak. Saya tanya, komplemennya itu isinya apa? Komplemen. A komplemen. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih Kristo. Kristogono sudah mencoba. Yang lain lagi siapa? Ayo, Frida Sanbin. Adel Sanit. Juna. Tidak ada yang mau bersuara kan? Hidupkan kamera kalian semua. Cepat. Sudah tidak kasih nyala kamera, tidak bicara. Komisi, komplemennya apa nih? Komplemennya himpunan kosong. Aduh kalian ini. Bisa lihat ini. Komplemennya apa? Aduh, Saya, Pak. Ya. Apa? Tidak ada yang tahu kan? Komplemen dari A itu Oke, semua silakan. bilangan real kecuali interval tertutup dari 0 sampai 2. Ya, benar. Nah, kalau ditulis dalam bentuk interval, dia jadinya seperti apa? Itu benar jawabannya. Dia kan jadinya, aduh, semester 4. Minta hingga, oh ya ini salah. Harusnya terbuka ya. Buka, minta hingga, sampai 0. Digabung. Ya, ini saja. Minta hingga. Seperti ini kan, ini komplemennya. Saya tidak tahu semester 4. Dapat C saja semuanya. Ini kan tadi si Abi bilang itu komplemennya benar. Jadi bilang ini kan kalau kita gambar di garis bilangan real, himpunan ininya kan cuma ini. 1, 2. Nah, himpunannya cuma ini. Ini yang himpunan A. Berarti komplemennya yang ini kan. Komplemennya itu yang selain ini. Ini ke sana, ini juga ke sana. Itu komplemennya. Yang warna kuning itu komplemen. Nah, kalau dibikin dalam interval, ya seperti ini intervalnya. Interval himpunan. Jadi dari minta hingga sampai 0 digabung dengan 2 sampai tak hingga. Masa otak kalian tidak bisa berpikir untuk seperti ini? Ini kalian dapat C saja semua ini. Saya gampangin saja, kalian tidak bisa analis. Karena kalian terlalu tangangan. Sudah jelas ya, ini komplemennya yang ini. Nah, komplemennya ini terbuka, jelas sekali kalian bisa lihat. Dia menuju minta hingga dan menuju tak hingga. Karena komplemennya ini terbuka, otomatis A ini merupakan himpunan tertutup. Atau sekarang contoh himpunan, kenapa ini disebut himpunan terbuka? Kenapa A komplemennya itu disebut himpunan terbuka? Nah, tadi dibilang definisinya, dia dikatakan himpunan terbuka kalau misalkan, nah ini, untuk setiap X, untuk setiap X anggota si A, anggota A komplemen, diambil epsilon positif, lalu kita bentuk persekitarannya, P epsilon X. Nah,
V epsilon X ini juga harus merupakan anggota dari A. Jadi berapapun nilai di sini yang kalian sebutkan, misalkan si Lius pengennya, saya pengen X-nya 3 Pak. Oke, kita ambil X-nya 3. Kita ambil X-nya 3, lalu kita bentuk persekitarannya. Kita bentuk persekitarannya V epsilon 3. Ya. Nah, epsilon 3 tadi isinya itu 3 dikurang epsilon, 3 tambah epsilon. Oke. Nah, misalkan kalau epsilonnya 0,5, berarti isinya menjadi 2,5 sampai 3,5. Ini persekitarannya. Nah, 2,5 sampai 3,5 ini juga jelas bahwa dia ini anggota dari A komplement. Nah, karena A komplement kan dari 2 sampai tak hingga. Jadi 2,5, 3,5 ini juga anggota dari A komplement. Atau berapapun yang kalian sebutkan. Terserah. Pokoknya jadi untuk setiap X anggota A komplement, kita bentuk persekitarannya. Persekitarannya itu ada di dalam A komplement, maka A komplement itu merupakan himpunan terbuka. Jadi semua titik di sini mau kalian sebut -1, -1 juta, -1 miliar, ataupun 3, 5, 9, 10. Kalau kita bentuk persekitarannya dan persekitarannya itu masih anggota dari himpunan ini, maka himpunan ini itu merupakan himpunan yang terbuka. Jadi setiap anggotanya dibentuk persekitaran, persekitaran yang masih ada di dalam himpunan itu, maka himpunan itu merupakan himpunan terbuka. Itu. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kalian kok bisa tidak tahu? Coba satu orang ini, saya pengen cek lagi satu. Kalau misalkan himpunan B itu sama dengan tiga, 7 digabung singleton 9. B komplement berapa? Ayo coba satu orang lagi. Masa komplement saya tidak tahu nih kalian. Ini jelas, B itu subset R. Berarti komplemennya apa? Isinya apa? Intervalnya -3 sampai 3 gabung gabung 7 sampai 8, 8 kurungnya siku, Pak. Iya. Gabung 9 sampai positif tak hingga. Oke, ini sudah hampir benar. Tadi yang pertama tuh kamu bilang -3, bukan -3 ya. Harusnya minta hingga. Minta hingga Dari sampai minta hingga itu sampai 3, 3-nya itu kurung biasa. Digabung dengan kurung biasa juga 7 juga kurung biasa sampai 8 itu kurung siku. Lalu digabung lagi dengan
kurung siku 10 sampai tak hingga kurung buka lagi. Nah, seperti itu. Atau kalau memang mau langsung tegasnya, ini kan 7 sudah himpunan. Oh, ini bisa 7. Ini bisa langsung seperti ini. Ini bisa langsung ini. Singleton 8 dulu. Nah, jadi 8 yang masuk. Baru langsung lanjut 10 sampai tak hingga. Bisa juga seperti ini. Tapi yang pertama pun bisa. 7-nya tidak masuk, hanya 8 saja yang masuk. Lalu lanjut 10 sampai tak hingga. Seperti itu ya. Bagaimana ya, lain bisa dipahami tidak? Ya, intinya komplemen itu berarti anggota selain himpunan itu. Dievaluasinya terhadap himpunan semestanya itu. Bisa? Bisa tidak? Atau mau satu lagi? Bisa, Pak. Mau satu lagi? Ya, tambah Atau satu pas? deh, Pak. Oke, tambah satu lagi. Misalkan C-nya sama dengan singleton min 5 digabung min 1,3. Oke, C komplemennya apa? Oke, siapa mau coba? Julia Fabilia Kenat mungkin mau coba? Oke, siapa yang mau coba? Ayo. Beatrix F. Moon mau coba tidak? Atau Marceneon Lasa? Bah, ayo. Ini komplemennya berapa? Ayo. Pokoknya tinggal dibikin yang bukan anggota ini, yang bukan anggota C, tapi dia masih anggota R. Itu kan konsep dari komplemennya kan? Ini kan C subset R. Himpunan semesternya itu yang R. Ya, bilangan real. Berarti C komplemen itu yang bukan C, tapi masih masuk di R. Nah, tinggal kita bikin model seperti ini. Atau yang seperti ini. Saya, Pak. Silakan. Himpunan minta hingga sampai 5 gabung himpunan 5 sampai 1 gabung himpunan 3 sampai tak hingga, Pak. Yang pertama himpunan minta hingga sampai 5, Pak. 5, positif 5. Min 5, Pak. Min 5. Ya. Itu tanda kurungnya bagaimana? Min 5 tanda kurungnya bagaimana? Biasa atau sih? Oke, ini benar. Ini minta hingga min 5.
min 5-nya ini apa? Kurungnya apa? Siku atau biasa? Kurang siku. Kurung siku? Kurung Hati-hati. biasa. Kurung biasa, Kurung biasa ya, ini harusnya kurung biasa. Karena di sini min 5 itu anggota C. Jadi komplemennya harusnya dia tidak masuk. Nah, sehingga kalau mau taruh min 5, berarti kalian pakainya kurung biasa. Tapi kalau mau pakai kurung siku, berarti ini harusnya bukan min 5, ini harusnya min 4. Min 6. Nah, harusnya min 6. Jadi kalau mau pakai kurung biasa, begini boleh, min 5, minta hingga sampai min 5, tapi dia kurung biasa. Kalau misalkan kalian tulis minta hingga sampai min 6, Kurang berarti siku. harusnya kurung siku. Nah, seperti itu. Jadi begini juga boleh, begini juga boleh. Kalau yang ini kan artinya min 5 tidak masuk. Kalau di sini min 6 masuk. Apalagi gabung dengan apalagi? Digabung dengan apa lagi? Kurang siku. Kurung siku. Apalagi? Terus tadi suara siapa tuh yang bisik-bisik? Perempuan. Siapa? Ini min 5 lompat sampai ke min 1. Tadi kan kurung sukunya bisa min 4 di sini. Kan cuma min 5 yang tidak masuk kan? Jadi lanjut lagi min 4. Min 4 sampai ini min 1-nya masuk ke C. Berarti bisa pakai 0 di sini. Bisa pakai 0 langsung pakai kurung siku. Atau kalau mau pakai yang 1, berarti kalau pakai min 1, kalau pakai min 1 berarti dia pakainya kurung biasa. Nah, seperti itu saja. Lihat. Lalu digabung lagi dengan apa lagi? Kurung biasa. Biasa 3 sampai positif tak hingga. Oke, ya bisa. Nah, pakai kurung biasa 3 sampai positif tak hingga. Kurung Atau biasa. bisa juga langsung kurung siku mulai dari 4, tapi nanti di tahingganya yang pakai kurung biasa. Kurung biasa. Bisa. Ya. Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Yang Pak. Bagaimana? Silakan. Yang min 4 sampai 0 itu kalau kurung siku berarti 0 itu kan masih termasuk himpunan C, Pak. Jadi dia hanya harus sampai di negatif 2, Pak. Min 4. Oh iya, 0 masih di C ya. Betul. Ya. Benar. Jadi ini harusnya min 2. Benar sekali. Oke, 0-nya masih ada di sini. Jadi min 4 sampai min 2. Oke. Mantap. Sudah paham ya berarti ya? Oke, ini hanya biar karena nanti soal UAS-nya saya sudah bikin. Soal UAS-nya berhubungan dengan himpunan-himpunan seperti ini. Jadi disuruh pertanyaan, saya suruh kalian tentukan kira-kira himpunan ini dia terbuka atau tidak, tertutup atau tidak, dia merupakan titik klaster atau tidak, dia merupakan himpunan terbilang atau tidak. Soal UAS-nya cuma seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan mencari komplemennya, ya berarti kalian tidak bisa kerjakan. Nah ini saya dikasih contoh ulang-ulang ini, mencari komplemen ataupun nanti bagaimana membentuk ini persekitaran, biar nanti kalau soal ujiannya ya itu bisa dikerjakan. Ada lagi yang mau tanya? Pasca? Kalau pas, kita lanjut sebentar ke sini. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini contohnya. Ada beberapa contoh di sini. Himpunan R yang isinya dari min tahingga sampai tahingga itu terbuka. Sebab untuk setiap X anggota bilangan real,
Misalkan di sini dipilih epsilonnya 1. Sehingga persekitaran V1X-nya sama dengan ini, itu dia merupakan subset dari S. Berapapun nilai X yang kalian sebutkan, persekitarannya itu pasti berada di dalam R. Sehingga himpunan R ini merupakan himpunan yang terbuka. Nah, himpunan A yang isinya 0,1 juga terbuka. Jadi misalkan diambil epsilonnya ini, min dari X per 2, X min 1 per 2. Untuk setiap X anggota A, maka persekitaran X-nya itu juga berada di dalam A. Jadi mau kalian sebutkan X-nya berapa? Ini kan dari 0 sampai 1. Misalkan saya pengen X-nya setengah. Berarti masukkan X-nya setengah. Ini jadinya 1/2 bagi 2, 1/4, setengah kurang 1 min setengah min 1/4. 1/4 min 1/4. Nah, 1/4 min 1/4 berarti minnya yang 1/4, min 1/4. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Jadinya seperti apa bentuk persekitarannya, maka persekitarannya itu juga subset dari A. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Intinya himpunan terbuka itu sekali lagi, setiap anggotanya kalau dibikin persekitaran, nah persekitarannya juga ada di dalam himpunan itu. Jadi setiap anggota persekitarannya ada di dalam himpunan itu juga, maka dia itu terbuka. Sementara kalau tertutup, tinggal kita cari komplemennya. Kalau komplemennya terbuka, maka dia tertutup. Kalau komplemennya tidak terbuka, maka dia tidak tertutup, seperti itu. Nah, tidak terbukanya lihat dari mana ya? Berarti dilihat dari sifat himpunan terbuka. Di situ kan dibilang untuk setiap X-nya kalau dibikin persekitarannya juga ada di situ. Nah, kalau misalkan kita berhasil temukan satu saja yang ternyata dia tidak ada di dalam situ, di dalam himpunan itu, ya berarti dia tidak terbuka. Nah, karena tidak semua anggotanya punya persekitaran di dalam himpunan tersebut. Cuman seperti itu. Nah, himpunan B 1,2 itu tertutup sebab jika diambil X-nya 1, maka untuk setiap epsilon, ini V epsilon 1, itu dia bukan anggota B. Dia bukan anggota B di sini. Ada bagian ini. Ada bagian yang bukan merupakan anggota dari B. Jadi V epsilonnya itu kan isinya dari 1 kurang epsilon sampai 1 tambah epsilon. Oh, ini harusnya koma ya. 1 tambah epsilon. Jadi bagian yang ini itu tidak masuk di B. Karena kan kalau di intervalnya kan dia dari 1 sampai 2. Sementara persekitarannya itu ini. Nah, ternyata yang masuk ke B-nya itu cuma yang ini saja. Nah, cuma yang bagian-bagian ini. Yang bagian kirinya ini tidak masuk ke B-nya. Nah, ini. Yang 1 kurang epsilon dia tidak masuk ke B. Yang masuk ke B-nya cuma yang bagian kanannya. Sehingga di sini dibilang persekitaran ini bukan subset dari B. Karena tidak semua anggotanya masuk ke B. Sehingga B ini dia tertutup. Karena itu tadi. Tidak semua anggotanya punya persekitaran yang ada di dalam himpunan B tersebut. Nah, ini B komplemennya ini yang tadi. Min tahingga sampai 1 digabung dengan 2 sampai tahingga. Jadi dapat dikerjakan dengan sifat himpunan terbuka, dapat juga dikerjakan dengan definisi yang ini, B komplemennya terbuka. Gitu. Nah, ini sifat himpunan terbuka. Ada 2 ini. Nanti diperhatikan baik-baik karena nanti ini bakal menjadi salah satu soal UAS juga, UTS juga. Jika A himpunan indeks berhingga atau tak berhingga dan G lambda terbuka untuk setiap lambda anggota A, maka irisannya itu juga terbuka. Ini sifat yang pertama. A itu himpunan indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Himpunan indeks.
himpunan indeks, maksudnya seperti ini, G1, G2 sampai G. Lalu yang kedua dibilangnya jika G1, G2 hingga Gn masing-masing merupakan himpunan terbuka, maka irisannya juga terbuka. Nah, di sini. Jadi kalau kalian lihat, kenapa yang di sini gabungannya dipakai lambda anggota A, tapi yang di sini dia pakai GI begitu. Nah, jadi di sini lambdanya ini ditulis seperti ini karena ini bukan belum sih, maksudnya dia tidak tertutup. Dia bisa berhingga, dia juga bisa tak berhingga. Sehingga di sini cuma pakai lambda anggota A, G lambda. Sementara di sini ini sudah jelas ini berhingga karena dia sampai N. Makanya dia ditulisnya seperti ini. Dari 1 sampai N. N berarti dia berhingga di sini. Nah, jadi kalau untuk yang berhingga, irisan himpunan-himpunan berhingga yang terbuka pasti juga terbuka. Sementara yang di A ini gabungan dari himpunan-himpunan yang berhingga ataupun tak berhingga yang terbuka, maka ia juga terbuka. Oke. Buktinya di sini. Buktinya pendek saja. Misalkan yang pertama. Kita namakan dulu si gabungan ini dengan G. Kita membuktikan bahwa si gabungan ini, si G ini, dia itu terbuka. Nah, berarti kita tinggal pakai definisinya saja. Diambil sebarang, karena kan mau berlaku semua. Sehingga kita mulai dengan mengambil sembarang X anggota G. Karena X anggota G, maka terdapat lambda 0 anggota G, sedemikian sehingga X itu anggota dari G lambda 0. Oh, ini bukan anggota G, tapi ini anggota A di sini. Karena tadi A itu yang himpunan indeks kan ini. Lambdanya itu anggota A. Nah, lambda 0 ini anggota A. Sedemikian hingga X anggota dari G lambda 0. Sabar ya. Itu. Ya.
Oke, kita lanjut ya. Suara saya masih terdengar? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Masih, jadi ini terdapat delta 0 anggota A sedemikian hingga G lambda 0 ini juga subset dari G. Bukan. Sedemikian sehingga X itu anggota dari G lambda 0. Karena G lambda 0 terbuka, kan di sini diketahui bahwa G lambdanya itu terbuka. Nah, ini sudah diketahui. Yang mau kita buktikan itu gabungannya yang terbuka. Tapi untuk setiap G-nya sudah diketahui bahwa mereka itu terbuka. Nah, sehingga di sini langsung dibilang karena G lambda 0 terbuka, maka terdapat persekitaran X yang juga merupakan anggota dari G lambda 0. Sementara G itu kan gabungan dari G lambda semua. Otomatis G lambda 0 ini juga anggota dari G. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ternyata setiap persekitaran X ini juga anggota dari G. Nah, karena kita ambil sebarang tadi kan, ambil sembarang X anggota G, ternyata persekitarannya itu juga anggota dari G. Nah, sehingga terbukti bahwa untuk setiap X anggota G, persekitarannya juga ada dalam G. Yang artinya si gabungan ini atau si G itu tadi itu terbuka. Ingat lagi, jadi dia itu terbuka kalau misalkan kita ambil sembarang X, kita bentuk persekitarannya masih ada di dalam himpunan itu, maka dia terbuka. Untuk setiap ya. Nah, di sini kita sudah ambil sebarang X, maka dia berlaku untuk setiap X anggota G, persekitarannya juga ada di dalam G. Sehingga G-nya ini terbuka. Lalu yang kedua, ini sudah diketahui G1 terbuka, G2 terbuka, sampai Gn itu terbuka. Nah, irisannya berarti juga terbuka. Irisan dari semua himpunan ini juga terbuka. Nah, kita buktikannya seperti ini. Sama seperti di atas, kita namakan dulu irisannya itu dengan suatu himpunan namanya H di sini. Kita akan tunjukkan bahwa H-nya itu terbuka. Nah, diambil sebarang, ingat kalau mau terbuka berarti karena untuk berlaku setiap, maka kita harus mulai dengan mengambil sembarang X anggota si H ini. Ini anggota H di sini ya. Ini ada H di sini. X anggota H, maka karena X anggota H itu sama dengan irisan GI. Jadi kalau X anggota H, maka X juga anggota irisan GI. Kalau X anggota irisan GI, berarti X juga anggota GI. Ingat konsep irisan. X anggota A iris B. Artinya X anggota A dan X anggota B. Jadi kalau X anggota H sama dengan irisan GI, artinya X anggota H, X juga anggota irisan GI. Karena X anggota irisan GI, berarti X itu juga anggota GI untuk I dari 1 sampai dengan N. Nah, karena X anggota G1 dan G1 terbuka, maka terdapat epsilon 1 positif sehingga persekitaran E1X-nya itu subset dari G1. Begitu juga G2. Karena X anggota G2, ini kan I-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. X anggota G2, G2-nya terbuka, diketahuinya dari sini. Masing-masing merupakan himpunan terbuka. Nah, jadi G1 terbuka, G2 terbuka, dan seterusnya Gn terbuka. Maka terdapat epsilon 2 positif, sehingga persekitarannya juga subset dari G2. Dan seterusnya. X anggota Gn, Gn terbuka, maka terdapat epsilon N positif, sehingga persekitarannya itu juga subset dari Gn. Nah, kita misalkan, waduh, ini salah.
Ini harusnya min ya. Ini banyak yang tipe ini. Misalkan kita ambil epsilon sama dengan min dari semua ini, semua epsilon ini. Nah, kalau kita ambil min, nah, jelas bahwa epsilonnya itu positif. Karena ini semuanya positif, maka yang minimumnya juga pasti positif. Ambil yang paling kecil. Nah, kalau yang paling kecil saja dia sudah memenuhi, otomatis yang besar-besarnya itu, yang lebih besar dari dia, pasti juga memenuhi. Nah, itu konsepnya. Makanya kenapa ini diambil yang min. Itu untuk mengcover semua ini. Mengcover semua epsilon yang ada. Nanti ke depannya kalian bakal pakai konsep yang ini. Jadi kalau misalkan ada banyak epsilon atau ada banyak lambda, maka nanti akan dipilih satu lambda yang bisa mengcover semuanya. Itu biasa pakai konsep min di sini. Jadi kita ambil yang paling kecil di antara semua epsilon ini. Jelas bahwa epsilon itu sudah pasti positif. Maka kita peroleh persekitaran ini nih. V epsilon X itu pasti subset dari V epsilon IX. I-nya itu dari 1 sampai dengan N. Karena kan kita ambil yang paling kecil. Jadi pasti dia anggota dari yang ini. Entah kalau misalkan yang paling kecil itu epsilon 1, maka pasti persekitaran yang jari-jarinya epsilon 1, dia ada di persekitaran yang jari-jarinya epsilon 2. Karena epsilon 1 itu yang paling kecil. Nah, dia juga ada di dalam persekitaran yang ada yang jari-jarinya epsilon 3, misalkan seperti itu. Nah, jadi karena kita ambil yang paling kecil, pasti dia berada di antara yang besar-besarnya itu. Nah, seperti itu. Jadi ini VEX subset dari VIX. Epsilon IX. Nah, itu juga subset, ini juga merupakan subset dari GI. Untuk setiap I 1 sampai dengan N. Yang berakibat bahwa Vx-nya ini itu subset dari H, yang tak lain adalah irisannya. Nah, berarti sudah terbukti. Kita ambil sebarang, tadi di awal, kita ambil sebarang, nah ini, ambil sebarang X anggota H, ternyata kita berhasil menunjukkan bahwa irisannya itu, irisan dari persekitaran dari X itu juga ada di dalam H. Otomatis irisannya itu terbuka. Nah, seperti itu. Jadi buktikannya cuma seperti itu, tidak sulit. Nanti dibaca lagi. Nah, sehingga muncul akibatnya ini. Akibatnya untuk himpunan tertutup. Jika A himpunan indeks berhingga atau tak berhingga dan G lambdanya tertutup, maka setiap lambda anggota A irisannya juga tertutup. Begitu juga untuk yang ini, masing-masing merupakan himpunan tertutup, maka gabungannya itu juga tertutup. Nah, untuk membuktikan ini, kalian bisa pakai konsep yang dia tertutup jika komplemennya terbuka. Nah, berarti kalian bentuk dulu komplemennya, irisan lambda min A, anggota A, G lambda, dikomplemenkan, hasilnya seperti apa, baru kalian tentukan dia terbuka atau tidak. Nah, kalau dia terbuka, berarti himpunan awalnya yang ini itu tertutup. Nah, untuk menunjukkan dia terbuka, pakai gini saja, konsep yang ini. Nah, jadi ini sudah saya jadikan soal UAS ini. Ini relatif mudah, jadi saya yakin kalian tidak akan kesulitan untuk membuktikannya. Nah, ini. Jadi ini jadi salah satu soal UAS. Oke, pertemuan kita, materi kita cuma sampai di sini saja. Nah, mungkin ada yang mau tanya sebelum saya tunjukkan soal UAS-nya. Ada yang mau tanya untuk pembuktian dulu ini? Ada yang mau tanya tidak? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya tunjukkan soal UAS-nya. Saya kasih dari sekarang soal UAS-nya, karena nanti kita sudah libur, terserah, silakan dikerjakan. Kelas B, batas kumpulnya hari Selasa.
Kelas A batas kumpulnya hari Rabu. Tugasnya take home saja. Jadi tugas UTS-nya jadi mirip seperti tugas. Terserah, biar nilai kalian bagus-bagus sedikit. Karena saya yakin setelah dengan saya materinya akan lebih berat, dan itu bukan dengan saya lagi. Jadi ya biar untuk UTS ini saya kasih soal yang gampang-gampang biar nilai kalian agak bagusan sedikit. Jadi kalau dengan Pak Nuki materinya terlalu susah, kalian nilainya jatuh ya tidak jatuh-jatuh amat juga. Soal UAS-nya untuk 2 kelas soalnya sama. Ini waktunya 1 minggu. Jadi silakan liburan dulu, habis itu baru bekerja. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi saya kasih himpunannya seperti ini. Lalu disuruh kalian mencari. Kira-kira himpunan-himpunan ini tuh putuskan apakah ia terbuka, tertutup, terhitung, ataukah tidak terbuka, tidak tertutup, tidak terhitung, atau malah terbuka sekaligus tertutup sekaligus terhitung. Nah, jadi satu misalkan nomor A ini dia cuma terbuka saja, ataukah yang nomor A ini dia terbuka sekaligus tertutup, atau dia terbuka sekaligus terhitung. Nah, seperti itu. Pokoknya tentukan. Jadi setiap himpunan itu dianalisa apakah dia terbuka, tertutup, dan terhitung. Nah, jadi bisa terjadi kemungkinan di situ dia terbuka sekaligus terhitung, atau dia terbuka sekaligus tertutup, ataukah dia tidak terbuka dan tidak tertutup, dan selebihnya. Pokoknya terserah, langsung di. Makanya ini kalian harus tahu konsep komplement tadi. Jadi kalau misalkan A seperti ini, komplemennya itu kira-kira apa? Nah, ini. Lalu ini B juga. Ini semua himpunan semesternya itu R ya di sini ya. Ini himpunan semesternya itu R di sini. Jadi silakan tentukan komplemennya seperti apa. Ini bobotnya 49. Jadi ini ada 7. Jadi setiap opsinya itu nilainya 7. Jadi kalau kalian benar semua, nilainya itu 49. Lalu untuk yang nomor 2, ini kalian hanya disuruh tentukan apakah 0 itu merupakan titik klaster, himpunan semuanya. Jadi dicek apakah 0 merupakan himpunan titik klaster dari A, B, C, D, E, F, G. Semuanya. Dianalisa satu-satu. Jadi apakah 0 himpunan A? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Apakah 0 titik klaster himpunan B? Iya kenapa? Tidak kenapa? Pokoknya harus dijelaskan. Nah, ini ada 7. Setiap himpunannya itu saya kasih poinnya 3. Jadi kalau kalian jawab benar semuanya berarti dapatnya 21. Lalu nomor yang terakhir yang ini, teorema yang barusan kita bahas. Ini masing-masingnya itu saya berikan poinnya 15. Jadi A-nya 15, B-nya juga 15. Nah, jadi kalau kalian benar, dapat 30. Jadi soalnya cuma 3 nomor, tapi berkembang kemana-mana. Soalnya cuma itu saja. Bagaimana? Ada yang mau tanya soalnya kalau pulang jelas? Bagaimana soal? Ada yang mau tanya? Kalau sudah jelas ya berarti sudah. Silakan dikerjakan. Waktunya itu kalau yang kelas B sampai hari Selasa, saya tunggu sampai jam 12 malam. Kelas A itu sampai hari Rabu
saya juga tunggu sampai jam 12 malam. Lewat dari hari itu tidak saya terima lagi, karena sebenarnya UTS ini harusnya saya cuma kasih waktu 1 hari. Mungkin dosen lain juga akan bikin seperti itu, cuma kasih 1 hari atau 2 hari langsung dikumpulkan. Karena memang kita mau pasca, jadi tidak apa-apa. Saya kasih soalnya dari sekarang, dikerjakannya seminggu, tidak apa-apa. Oke, pas? Atau ada yang mau bicara? Pas, Pak. Pas, Pak. Pas, Pak. Kalau sudah pas, pertemuan untuk Anasaril dengan saya cuma sampai sini. Nanti setelah UTS itu kalian sudah dengan Pak Nuki semuanya. Itu mungkin sudah offline atau mungkin Pak Nuki mau tetap online, saya tidak tahu. Jadi setelah UTS nanti saya gabungkan Pak Nuki di grup, tinggal Pak Nukri yang lanjutkan kuliahnya lagi. Oke, itu saja dari saya. Maaf kalau misalkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ada salah-salah kata, salah-salah sikap dan sebagainya. Karena kita online, nanti saya share yang absennya tidak lengkap. Baiknya kalian lengkapi absennya. Mumpung kita masih online. Jadi biar nilai kalian bisa membantu nilai akhir kalian nanti. Absen, tugas, seperti itu. Karena nanti nilai akhirnya nanti bakal dihitung oleh Pak Nuki. Jadi nilainya bakal saya serahkan ke Pak Nuki. Jadi biar nilai kalian tidak terlalu jatuh, sebaiknya kalian lengkapi absen dan tugas-tugas kalian yang belum. Nanti saya share siapa-siapa yang absennya belum lengkap, siapa-siapa yang tugasnya belum lengkap. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi semua. Selamat pagi. Oh iya, nanti saya bakal share 2 absen di situ. Absen kuliah yang hari ini dan absen UTS untuk yang nanti minggu depan. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan salah absen. Jangan salah absen. Jadi kalau yang absen hari ini cuma absen kosong, absen tok saja, tidak ada pengumpulan apa-apa. Sementara kalau yang absen UTS itu nanti harus upload dengan hasil pekerjaan kalian. Jadi jangan keliru ya. Lalu jangan keliru juga untuk absen. Jadi per kelas, yang A di A, yang B di B. Karena kalian sering sekali banyak yang salah absen, yang harusnya di A, absen di B, yang harusnya absen di B, absen di A. Jadi sekali lagi hati-hati jangan sampai salah absen. Oke, itu saja dari saya. Oke, hidupkan dulu kamera kalian. Kita pertemuan terakhir. Jadi biar kita foto-foto dulu. Ini berapa orang nih? Saya juga hidupkan dulu kameranya. Oke. Komisi, gimana komisi? Oke, Alep Nul, Adel Sani, Desriani. Oke. Senyum semuanya. Oke. Oke, selamat pagi ya. Sudah selesai. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Ingat belajar. Siap, Pak. Area pas. Natalius, kamera. Ari Loin buka topi. Lu diam. Om Ari, sampai ini, Om Ari.